video sama Mas Salim. Bahaya. Nggak mungkin. Jadi Bapak siapkan aja 35 juta per satu media. Ini DP-nya. Bener-bener tukang peras. Berkumpul, berkomplot merencanakan aksi. Masing-masing punya peran untuk diemban, cari sasaran pemerasan. Berbekal ID card cetakan sendiri, biasanya mereka mengatasnamakan institusi bergengsi. Sekedar menguatkan alibi dan nyali agar korban takluk mengikuti yang diingini. Tak peduli siapa calon korban, dari ASN hingga pekerja BUMN. Yang penting, fulus bisa di tangan. Kalau perlu, lewat ancaman kekerasan. Nih Pak, kopinya, awas, panas. Iya. Makasih Bang. Panas sekali. Hei Bang, halo Bang. Dari mana kalian bertiga ini bulan ini? Biasa Bang, habis liputan kambing. Ya kan? Ya. Aku ada ide. Gimana Bang? Bagaimana kalau misalnya kita intai itu yang pegawai ASN? Kita foto dan kita rekam. Nanti hasil foto dan video kita kirimkan ke orang. Lalu kita peras uangnya. Siap abangku. Abangku ini kalau cari uang masukan benar-benar bisa. Untuk apa kita punya ID card? Begini Abang, aku pun kayaknya ada ide. Bagaimana kalau kita peras saja sejumlah pejabat yang mengerjakan proyek-proyek. Salah satunya proyek drainase. Bang, aku setuju sekali sama pendapat kawan kita ini, Bang. Dan kebetulan nih, Bang, kita juga sudah ada targetnya, Bang. Dan kita juga sudah mengumpulkan bukti-bukti foto-foto dan berkas-berkasnya, Bang. Dan begitu kita telusuri, ternyata kita menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan anggaran di dalam pelaksanaan proyeknya, Bang. Gimana? Nih, lihat foto-fotonya udah aku buat. Ini, Bang, ini maksud aku, Bang. Kalau begitu kita bergerak sekarang saja, Nab. Ya sudahlah. Ketika target korban telah ditentukan, Jaka dan kawan-kawan mulai berbagi peran masing-masing. Ada yang bertugas mengintai, merekam, eksekutor pemerasan, dan penampung uang transferan korban. Kasus perselingkuhan seperti sebuah kasus andalan, mudah menyergap korban, apalagi jika kalangan aparatur sipil negara yang melakukan. Tugas pertama mengintai, lalu mengikuti korban, kemudian Jaka dan kawan-kawan mengambil foto serta merekam secara diam-diam. Salah satu korban, sebut saja Halim, merupakan seorang ASN di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Halim diketahui berselingkuh dengan seorang wanita bernama Erna. Bapak langsung masuk aja ke kamar. Oke. Aku udah nggak sabaran. Aku juga sama sayang. Ayo kita masuk cepat. Bermodal kartu anggota sebagai wartawan, mereka lalu mengancam dan memeras korban. Akhirnya kita dapat bukti juga. Iya. Ayo. Sasaran lain Jaka dan komplotannya mencari-cari kesalahan serta kejanggalan proyek-proyek kerja di lapangan. Kemana aja kau? Aku baru saja cek drainase yang dibilang sama si Pak Isal itu, Bang. Benar-benar bermasalah, Bang. No. Ini, Bang. Aku tadi sudah cek ini. Ini benar-benar ladang duit buat kita. Benar, Bang. Kalau kayak gitu, sesegera mungkin kita eksekusi. Siap lah, Bang. Aku ikutin abang aja. Oke. Kalau kayak gitu. Siap, Bang.
Tapi Anda tuh siapa? Kamu siapa? Akhirnya. Modusnya gini, mereka biasanya kumpul dulu di satu titik. Memang kita ada satu titik yang memang kita selidiki, itu ya, ibaratnya markasnya mereka lah, ya di wilayah kita di Cilengsi. Mereka berkumpul. Setelah itu, setelah mereka berkumpul, mereka nyebar. Peran-perannya macam-macam. Ada yang menunjukkan bukti, ada yang melakukan pemerasan, ada yang menyiapkan rekening, ya seperti itulah. Aksi komplotan pencari berita gadungan seperti di atas angin, gampang memilih korban. Berbekal hasil mengintai sejumlah foto atau rekaman video perselingkuhan, Jaka dan kawan-kawan mendatangi korban. Jika korban tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta, mereka menebar ancaman akan menyebarkan bukti foto dan rekaman video ke sejumlah media. Maksud Anda ini apa? Pak Halim, kami ini ada 10 media. Jadi Bapak siapkan aja 35 juta per satu media. Gini aja Pak. Jujur, saya kalau uang sebanyak 350 juta itu saya nggak punya Pak. Tapi saya janji, saya akan berikan kalian berdua uang sebanyak 50 juta. Tapi mohon, jangan sampai video saya itu disebar. Oke, baiklah Pak Halim. Sekarang saya terima DP-nya 15 juta. Iya. Ini DP-nya Pak. Setiap korban yang diperas nilai uangnya berbeda-beda, bikin mengusap dada karena bisa mencapai ratusan juta. Halim yang menjadi target Jaka dan kawan-kawan terpaksa menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai jaminan agar bukti foto dan rekaman video perselingkuhannya tidak disebar ke media. Permisi. Jaka dan kawan-kawan tidak saja menyasar Halim. Erna yang menjadi wanita selingkuhan Halim juga jadi korban pemerasan. Modus yang dipakai oleh Jaka sama. Erna harus menyerahkan uang puluhan juta rupiah agar foto dan rekaman perselingkuhannya tidak disebar ke sejumlah media. Kenapa Anda bisa simpan foto dan video saya sama Pak Halim? Kalian mau apa? Jangan banyak tanya kau. Kalau kau mau aman, kau sediakan 20 juta. Paham? Apa? 20 juta? Kalau kau nggak menyediakan uang 20 juta, foto ini akan kami sebarkan semuanya. Gimana? Saya mohon Pak, jangan disebarin foto dan video saya sama Pak Halim Pak. Ya udah, saya minta nomor rekeningnya gimana Pak? Nanti saya transfer Pak. Ini nomor rekeningnya. Ingat, saya tunggu transfer 20 juta. Kalau tidak, kau akan tahu resikonya. Erna, kalau sudah bukti transfer ada sama kami tidak akan sebarkan foto-foto ini. Paham kau? Ancaman yang dilakukan Jaka dan kawan-kawan memang jitu. Mengaku sebagai wartawan sebuah media, mereka leluasa memeras uang milik korbannya. Wah, ini nih gorong-gorongnya. Pak, aduh, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya-nanya dikit nih masalah proyek-proyek sini ya. Ya, boleh. Pernah ada nggak Pak orang yang datang-datang tahu-tahu lihat terus mintain uang ke Bapak sebagai pekerja di sini? Pernah sih. Oh, Pernah. sering nggak Pak itu dia datang minta-minta duit gitu? Sering mangga gitu. Tapi pernah ada ya Pak? Pernah ada, ya. Oh, itu kira-kira
dari mana Bapak nggak tahu. Orangnya dari mana, dari apa, dari wartawan, apa dari institusi tempat, gitu nggak tahu ya? Nggak tahu apa ya. Banyak proyek rentan, suka dicari-cari kesalahan. Lalu akan ada yang diperas. Waspada, jangan jadi korban. Di lapangan, Jaka dan kawan-kawan menyasar korban lain, kalangan pejabat atau pimpro yang sedang mengerjakan sebuah proyek infrastruktur. Bekalnya dokumen abal-abal dan foto-foto pelaksanaan pekerjaan. Effendi adalah korban yang disasar oleh Jaka dan kawan-kawan. Effendi diketahui sedang mengerjakan proyek drainase. Tapi Pak, Bapak tahu dari mana kalau saya memainkan anggaran? Mana buktinya? Sudahlah Pak Effendi, itu semua sudah cukup bukti. Kami ini wartawan. Jadi Bapak jangan macam-macam sama kami. Bapak paham? Sekarang gini aja, Pak. Bapak siapkan uang 100 juta. Kalau tidak, kecurangan-kecurangan yang Bapak lakukan akan kita bocorkan. Paham? Baiklah, baiklah. Tapi saya mohon Pak, berita miring ini jangan disebarluaskan di luar ya. Nanti akan saya siapkan uangnya. Ketika memeras, Jaka dan kawan-kawan memaksa Effendi menyerahkan sejumlah uang. Kami tunggu terus. Biasanya mereka meminta secara tunai atau dengan sistem transfer ke nomor rekening penampung yang mereka miliki. 5 orang tersangka ini adalah warga Bekasi. Dia warga Bekasi dan juga kalau ini mengakunya sebagai seorang wartawan. Mereka ini kenal masing-masing berlima ini dan selalu berkelompok. Jadi sebelum melancarkan aksi ini mereka berkoordinasi dulu, terus kemudian ada pembagian tugas masing-masing. Ada yang melakukan pemantauan korban, kemudian ada yang melakukan perekaman, kemudian ada juga yang menerima transferan, kemudian ada juga yang bagian eksekutornya, yaitu pada saat melakukan pemerasan tadi terhadap korban. Pemerasan yang dilakukan Jaka dan kawan-kawan tidak hanya sekali dua kali. Mereka bisa mendatangi korbannya berkali-kali dengan modus yang sama. Target korban yang disasar pun berganti-ganti orangnya. Ferry, Faisal dan Junid, kau buntuti terus itu, cari informasi tentang si Jamal itu. Saya dan Herman ngurusi pengecoran jalan. Itu duit itu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat kita. Ayo, Bang Obi, Bang. Bayar dulu itu, Bang. Ayo. Dulu. Nantilah Juno ya. Nanti. Saya kemana ya? Tidak hanya sekali mendatangi korban yang sama, Jaka dan kawan-kawan kembali mendatangi Effendi di kantornya. Setiap kali datang, mereka meminta uang. Effendi tidak berdaya dan pasrah. Demi menjaga nama baiknya, Effendi rela menuruti apa saja kemauan dari Jaka dan kawan-kawan. Kalian ini ya, gak ada puas-puasnya memeras saya. Baru aja 2 hari datang ke sini. Sekarang udah minta uang lagi. Kalian ini bener-bener tukang peras. Pak Effendi, aku minta sama Bapak jangan marah-marah lah sama kami. Kalau tidak, informasi ini akan kami sebarluaskan semua. Anggap aja yang kemarin itu cicilan pertama, Pak. Sekarang cicilan kedua. 10 juta, Pak. Hah? Hanya 10 juta, Pak. Baiklah, baik. Gitulah. Ini uangnya. Saya udah nggak ada uang lagi. Sekarang, kalian pergi dari sini. Tapi masalah ini belum selesai. Tenang saja, Pak. Pokoknya kita akan selalu bertemu. Effendi yang tidak berdaya menjadi korban akhirnya memberanikan diri melaporkan ke pihak kepolisian. Atas dasar laporan Effendi itulah polisi bergerak mengejar komplotan pemerasan.
Selamat siang dengan Polsek Cilengsi. Selamat siang Pak. Ya, apa yang bisa kami bantu? Begini Pak, saya mau melaporkan kalau adanya pemerasan dan korbannya adalah saya sendiri Pak. Tadi di kantor saya ada 2 orang yang mengaku wartawan. Mereka memeras saya Pak. Dan itu untuk yang sekian kalinya Pak. Baik Pak, terima kasih atas laporannya. Segera kami tindak lanjuti. Baik Pak, terima kasih. Jadi dia mencari bukti-bukti dulu terhadap korban. Biasa kan kalau orang yang ke hotel-hotel ini biasanya, ya mohon maaf ya, biasanya mereka check-in ya seperti itu. Setelah itu dia cari bukti-bukti dalam bentuk video dan foto, baru dia melakukan intervensi ya. Melakukan intervensi, melakukan pengancaman terhadap korban. Kalau tidak, ibaratnya tidak diberikan sejumlah uang, ini akan kita blow up. Nah mengakunya sih oknum dari wartawan gitu. Ini oknum ya, oknum. Berdasar laporan korban pada 26 September 2021 lalu, jajaran Polres Bogor dan Polsek Cilengsi berhasil membekuk 2 orang yang mengaku sebagai oknum wartawan gadungan atau bodrek. 2 wartawan gadungan, Jess dan JN, diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap sejumlah aparatur sipil negara, pegawai BUMN hingga beberapa target sasaran lainnya. Sementara 3 orang lainnya, FS, FBS, dan HS yang merupakan bagian kelompok ini masih dalam pengejaran polisi. Dalam aksinya, modus yang dipakai adalah mengawasi beberapa korban, mencari kesalahan lalu mengancam dan diperas. Kalau tidak memberikan uang, pelaku mengancam akan disebarkan di medianya. Mereka sudah melakukan aksi tersebut di 37 lokasi, yaitu tersebar di 6 kota, Bogor Kota, Depok, Bekasi, Karawang, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bogor. Motif yang pasti mereka untuk mencari uang, ya, untuk mencari uang dengan jalan itu tadi, memeras kepada para korban. Ya. Untuk uangnya kemudian dari hasil uang yang diterima, mereka langsung bagi berlima, dibagi rata berlima. Kemudian dari hasil pengakuan dari tersangka, uangnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Itu dulu kita wartawan, berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu. Berapa tahun? Setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ya, terus kita tinggal masuk kita ke LSM. Jadi tugasnya apa ngapain di situ? Kadang-kadang saya ambil foto Pak. Ada target khusus Bang, seperti apa Bang? Maksudnya? Sasarannya Pak, itu aja. PNS aja? Iya. Untuk seluruh masyarakat, agar jangan cepat untuk percaya ataupun jangan takut, jangan khawatir apabila ada seseorang yang melakukan pemerasan terhadap warga semuanya. Silakan laporkan kepada kepolisian terdekat. Apabila di Kabupaten Bogor, silakan laporkan di polsek terdekat di Kabupaten Bogor, kemudian untuk ditindaklanjuti selanjutnya.